Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mendemokan aplikasi yang sudah dibuat oleh tim Cek Halal, di mana aplikasinya ini kita beri nama Hasanah. Oke, di sini saya akan menginformasikan bagaimana sih cara aplikasi kami itu bekerja. Oke, pertama-tama untuk aplikasi kami ini di sini tujuannya adalah supaya user itu dapat mengetahui produk-produk yang ingin diketahuinya itu halal atau tidak, seperti itu. Oke, nanti di aplikasi kita ini akan menunjukkan, wah, produk ini itu halal alias tersertifikasi halal. Oh, ternyata produk ini belum tersertifikasi halal. Nah, nanti di sini akan menampilkan status-status produk yang ingin diketahui oleh user. Oke, pertama-tama user ini akan mencarikan produknya itu melalui halaman search. Jadi halaman utama kita adalah ini, search. Oke, sebagai contoh ya. Di sini misalkan kita ingin mencari produk ciki ya. Kita cari. Oke. Di sini ada dua buah yang ditemukan, dua produk ya. Dan di sini itu ternyata ciki puff keju cheddar sama cikinet kentang barbecue itu tersertifikasi halal. Oke. Nah, nanti si user ini ketika mengeklik setiap item itu akan menampilkan detail. Oke, di dalam detail ini nanti akan ada nomor sertifikat dan expired date. Nah, nomor sertifikat ini didapatkan langsung dari website LPPOM MUI. Expired date juga. Jadi ini masa berlakunya sertifikasi halalnya seperti itu. Jadi data yang kita munculkan di sini itu valid berdasarkan data yang ada di LPPOM MUI. Lalu di sini juga kita menginformasikan perusahaan yang membuat produk tersebut. Di sini ya produk contohnya adalah Ciki Puff keju cheddar. Lalu di sini juga kita memberikan gambar atau visual supaya si user itu tahu bungkusnya seperti apa sih kalau Ciki Puff keju cheddar seperti itu. Lalu di sini juga kita menaruh komposisi di mana tujuannya adalah supaya si user itu mengetahui komposisi apa saja yang terkandung dalam produk yang ada di sini gitu. Oke, selanjutnya di sini juga kita memiliki fitur untuk ngefilter. Jadi si user ini bisa ngefilter ketika ingin mencari produk yang tersertifikasi halal saja, maka dia akan muncul produk-produk yang tersertifikasi halal saja. Lalu si user ingin mengetahui yang belum tersertifikasi juga bisa. Di sini ada yang belum tersertifikasi. Nah, jika user ingin tahu produknya secara langsung, maka bisa menggunakan fitur search ini yang ada di sini. Oke, tadi saya sudah mencontohkan produk yang tersertifikasi halal. Lalu saya akan mencontohkan produk yang belum tersertifikasi halal. Nah, untuk produk yang belum tersertifikasi halal, di sini akan menampilkan sebuah detail, tapi detailnya itu sedikit berbeda, di mana di detail yang statusnya belum tersertifikasi halal itu nanti akan menampilkan sebuah ulasan. Nah, ulasan itu merupakan sebuah referensi mengenai produk-produk yang bersangkutan ya. Sebagai contoh, untuk makanan yang belum tersertifikasi halal itu kan belum tentu statusnya haram kan. Ya, sebagai contoh ya. Contoh aja misalkan warteg. Nah, warteg itu kan biasanya mayoritas itu makanannya itu bukannya haram, tapi emang mereka tidak mengurus sertifikasi halal seperti itu. Jadi nanti mungkin ada beberapa ulasan-ulasan yang mendukung bahwa warteg itu bahan-bahannya halal, namun belum tersertifikasi saja di LPPOM MUI. Seperti itu. Itulah tujuannya diadakannya ulasan. Selain itu juga apabila ada produk yang mengaku-ngaku halal pun
itu bisa membantu user untuk mempertimbangkan lagi jika ingin mengkonsumsinya ya. Ini sebagai contoh aja ya, misalkan nih si Green Sense ini mengklaim bahwa produk dia halal. Ternyata dari berbagai artikel menyatakan Green Sense ini adalah produk yang haram, alias kandungannya itu tidak sesuai dengan hukum yang ada di Islam seperti itu. Ya, sebagai contoh nih, di sini saya ingin mengklik bintang zero. Nah, di bintang zero ini dia karena produk ini nggak ada sertifikasinya, maka di sini nomor sertifikatnya itu tidak ada. Seperti itu. Nah, di sini juga akan menampilkan komposisinya. Nah, komposisi inilah yang akan mungkin user itu bisa mempertimbangkan lagi ya. Wah, ini barangnya ini belum ada sertifikasinya, tapi di sini bahan-bahannya halal semua gitu. Berarti emang barang aja yang belum diurus untuk sertifikasi di LPPOM MUI. Tapi untuk kasus bintang zero ini kan otomatis dia ini bahan-bahannya itu sebenarnya itu haram. Kenapa kok bisa disebut haram alias nggak sesuai dengan agama Islam? Di sini ada artikel yang mendukung ya. Jadi ada ulasan dari komunitas ya mengenai produk ini. Nah, nanti si user bisa baca di sini. Ini ada summary ya, summary-nya. Jadi ketika kita klik akan menampilkan seluruhnya ya. Di sini juga user diberikan link source ya, link sumber untuk redirect langsung ke artikel yang bersangkutan. Coba kita klik. Nah, jadi nanti di sini bisa dibaca lengkapnya seperti itu. Oke, itu fitur dari ulasan. Oke, untuk sumber data yang ada di dalam aplikasi kita, ini kita menginputkannya berdasarkan data-data yang ada di LPPOM MUI. Yang membedakannya adalah di aplikasi kita ini ada gambar. Jadi di sini untuk gambar ini kita membuat template sendiri untuk menjadi aset di dalam aplikasi kita ini. Seperti itu. Terus selanjutnya di halaman pertama ini ada untuk menuju list seluruh ulasan yang ada di dalam aplikasi kita. Jadi ketika kita klik, nah di sini nanti akan banyak ulasan yang mengenai ulasan-ulasan yang ada di aplikasi kita. Nanti user ini bisa mencari berdasarkan produknya. Seperti itu. Di sini karena kebetulan contohnya hanya satu, berarti hanya muncul satu aja. Nanti kalau misalkan ada ulasan baru, dia akan nambah lagi item baru di sini. Ada dua. Nanti si user ini tinggal cari, saya mau mencari makanan produk, misalkan ya, Hanamasa ya, yang sekarang lagi viral. Nah, nanti muncul tuh produk-produk yang makanan-makanan menu yang ada di Hanamasa. Nanti tinggal dilihat aja artikel-artikelnya. Gitu, seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin dari saya cukup segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.